Saudara, hari ini Gereja Katedral Jakarta akan menyelenggarakan ibadah Jumat Agung. Misa Jumat Agung kali ini terbagi menjadi 3 sesi yang diselenggarakan secara daring maupun tatap muka. Sesuai dengan penerapan level PPKM di DKI Jakarta, umat yang hadir untuk beribadah secara tatap muka wajib mendaftar sebelumnya secara daring. Dan jika kuota sudah terpenuhi, maka akan dialihkan mengikuti ibadat melalui live streaming. Setiap umat yang beribadat juga wajib memindai peduli lindungi, memeriksa suhu tubuh, dan menggunakan masker. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, saudara, pelaksanaan Jumat Agung di GPIB Immanuel di Jalan Balai Kota Makassar diikuti ratusan jemaat. Ibadah Jumat Agung untuk mengenang wafatnya Isa Al-Masih berjalan dengan hikmat dan dilaksanakan sebanyak 3 kali yang dimulai sejak sejak pukul 6 pagi untuk sesi pertama. Sementara sesi 2 dimulai pukul 9 dan dipimpin Pendeta Peter Zoisa. Saudara, hari ini umat Kristiani akan memperingati kematian Yesus Kristus dalam peringatan Jumat Agung. Dan untuk informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Imron Fadila di Gereja Katedral Jakarta dan Aprianto Jabri di Gereja Immanuel Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu dengan Imron Fadila. Imron, selamat siang. Pukul berapa Misa Jumat Agung digelar di Katedral dan bagaimana penerapan protokol kesehatan saat misa berlangsung? Ya, jadi ada 3 misa Jumat Agung yang akan dilakukan di Gereja Katedral Jakarta. Yang pertama adalah di pukul 12 siang hari ini, di mana ibadah Jumat Agung hanya akan diselenggarakan secara online melalui siaran langsung kanal YouTube Gereja Katedral Jakarta. Kemudian 2 misa Jumat Agung berikutnya, yakni di pukul 3 sore dan pukul 6 sore, akan dilakukan atau diselenggarakan secara online maupun secara tatap muka ataupun offline. Tapi ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang berniat atau hendak melakukan ibadah Jumat Agung secara tatap muka langsung hadir di Gereja Katedral Jakarta. Di antaranya adalah harus terlebih dahulu mengisi link pendaftaran pada website Bela Rasa yang disediakan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian harus sudah menerima vaksin booster atau vaksin ketiga, serta bisa menunjukkan QR Code atau barcode yang didapatkan dari hasil mendaftar pada website Bela Rasa yang disediakan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Nah, nantinya masyarakat yang sudah memiliki barcode pada saat mendaftar secara daring dapat langsung masuk atau menuju ke Gereja Katedral Jakarta 1 jam sebelum ibadah Jumat Agung dimulai, baik itu pada pukul 3 sore maupun pukul 6 sore hari nanti. Sementara itu, mengikuti penerapan level PPKM di Provinsi DKI Jakarta, maka Gereja Katedral Jakarta dalam melaksanakan ibadah Jumat Agung hanya diperbolehkan 75% jumlah orang dari total kapasitas yang biasa dilakukan peribadahan di Gereja Katedral Jakarta. Jadi untuk persesinya pada hari ini, baik itu pada pukul 3 sore maupun pukul 6 sore hari nanti, hanya diperbolehkan 1.105 orang yang mengikuti ibadah Jumat Agung secara tatap muka langsung di Gereja Katedral Jakarta, yang terbagi dalam beberapa lokasi berbeda, diantaranya 355 orang berada di dalam Gereja Katedral, kemudian 330 orang berada di aula atas, serta 420 orang lainnya berada di Plaza Maria begitu. Sementara itu, untuk pengamanan di Gereja Katedral Jakarta sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Tim Gegana Polda Metro Jaya sudah dikerahkan untuk menyisir setiap bagian dari Gereja Katedral untuk memastikan bahwa nanti peribadatan Jumat Agung pada hari ini dapat berjalan dengan hikmat. Nilu. Baik, jadi ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh jemaat jika ingin melakukan ibadah di Katedral Jakarta. Dari Jakarta, kita akan bergeser ke Aprianto Jabri yang ada di Gereja Immanuel Makassar. Apri, selamat siang. Selain pukul 6 dan 9 pagi tadi, selanjutnya kapan lagi Misa Jumat Agung ini akan digelar kembali di sana, dan juga terkait protokol kesehatan seperti apa?
Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara, dapat kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan ibadah di Gereja Immanuel Kota Makassar ini terdapat 3 sesi. Sesi yang pertama berlangsung pagi tadi pukul 6 pagi dan sesi kedua berlangsung pukul 9. Dan tadi baru saja selesai pukul 11:33 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sesi ketiga atau sesi terakhir untuk pelaksanaan ibadah Jumat Agung di Gereja Immanuel Kota Makassar berlangsung pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk tema yang diusung di tahun ini di Gereja Immanuel ialah yang tertulis tetaplah tertulis. Memang untuk setiap tahunnya diadakan sakramen perjamuan kudus ini dilakukan agar jemaat atau umat bisa menghayati Yesus Kristus. Salah satu perjamuan yang ini yaitu maksud kami melalui sakramen perjamuan kudus. Dan untuk mengenai penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di tempat ini, jika di masa normal Nilu dan juga saudara, gereja ini dapat menampung sebanyak 700 jemaat. Namun karena masih menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi, gereja ini hanya dapat menampung sebanyak 50% jemaat saja. Dan sebelum mengikuti ibadah yang berlangsung di gereja ini, tentunya jemaat wajib untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau registrasi terlebih dahulu, baru bisa mengikuti ibadah di Gereja Immanuel Kota Makassar. Dan terbukti di sebelumnya dapat menampung 700 jemaat Nilu dan juga saudara. Untuk kursi di gereja ini sendiri yang biasanya satu deretan kursi dapat menampung sebanyak 5 jemaat. Namun saat ini hanya dapat menampung 3 jemaat saja untuk satu deretan kursi. Selain itu, bagi mereka juga yang tidak bisa mengikuti atau menghadiri langsung ibadah Jumat Agung di gereja ini, mereka dapat mengikuti ibadah Jumat Agung tentunya melalui kanal YouTube yang disediakan oleh pihak gereja seperti itu. Dan untuk protokol kesehatan lainnya, tentunya para jemaat harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menggunakan hand sanitizer. Selain itu juga, selain jemaat yang menerapkan protokol kesehatan, para panitia gereja juga tentunya wajib mengikuti atau melakukan vaksinasi 1, 2, dan juga 3 seperti itu. Dan juga tentunya menerapkan protokol kesehatan. Nilu. Aprianto Jabri, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya ada Imron Fadila yang berada di Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.